Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama aku, Mita Triwasandi. Nah, di video kali ini aku bakal bahas tentang aliran filsafat berupa kapitalisme, postmodernisme, dan neoliberalisme. Stay tune! Yang pertama, kapitalisme. Aliran kapitalisme ini dipelopori oleh Karl Marx. Sistem kapitalisme ini menurut Ebenstein mulai berkembang di Inggris pada abad ke-18 Masehi dan kemudian menyebar luas ke kawasan Eropa Barat Laut dan Amerika Utara. Tulisan terkenal dari Adam Smith, yaitu The Wealth of Nations, diakui sebagai tonggak utama kapitalisme klasik yang mengekspresikan gagasan laissez-faire dalam ekonomi. Ayn Rand dalam Capitalism menyebutkan 3 asumsi dasar kapitalisme, yaitu: menurut Rand, kebebasan individu merupakan tiang pokok kapitalisme karena dengan pengakuan hak alami itu, individu bebas berpikir, berkarya, dan berproduksi untuk keberlangsungan hidupnya. Menurut Rand juga, manusia hidup pertama-tama untuk dirinya sendiri, bukan untuk kesejahteraan orang lain. Kedua asumsi dasar itu, liberalisme dan individualisme, pada akhirnya mengacu dan digunakan dalam bidang ekonomi. Dalam perekonomian kapitalis, setiap negara dapat mengatur nasibnya sendiri untuk sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Semua orang bebas melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara. Adapun ciri-ciri dari kapitalisme ini, yaitu prinsip-prinsip kapitalisme. Bentuk dari aliran kapitalisme. Aliran yang kedua, postmodernisme, dipelopori oleh Michel Foucault. Postmodernisme menjadi istilah populer sebagai aliran yang rajin mengajukan protes kepada filsafat. Dengan kata lain, istilah postmodernisme di bidang filsafat menunjukkan pada segala bentuk refleksi kritik atas paradigma-paradigma modern dan metafisika pada umumnya. Berdasarkan asal-usul kata postmodernisme, berasal dari bahasa Inggris yang artinya faham ateisme yang berkembang setelah post-modern. Istilah ini muncul pertama kali pada tahun 1930 pada bidang seni oleh Federico de Onís untuk menunjukkan reaksi dari modernisme. Kemudian pada bidang sejarah oleh Toynbee dalam bukunya Study of History pada tahun 1947. Setelah itu berkembang dalam bidang-bidang lain dan mengusung kritik atas modernisme pada bidang-bidangnya sendiri. Lahirnya postmodernisme. Postmodernisme atau posmo adalah gerakan untuk melawan, bahkan menolak arus utama modernisme. Ada pula yang menganggapnya sebagai anti-modernisme dan anti-positifisme. Istilah postmodernisme dibuat pada akhir tahun 1940 oleh sejarawan Inggris Arnold Toynbee. Akan tetapi istilah itu baru digunakan pada pertengahan 1970 oleh kritikus seni dan teori asal Amerika, yaitu Charles Jantsch, untuk menjelaskan gerakan anti-modernisme. Jean Francis Lyotard dalam bukunya The Postmodern Condition, A Report on Knowledge, adalah salah satu pemikir pertama yang menulis secara lengkap mengenai postmodernisme sebagai fenomena budaya yang lebih luas. Ia memandang postmodernisme muncul sebelum dan setelah modernisme dan merupakan sisi berlawanan dari modernisme. Hal ini diperkuat oleh pendapat Flaskas yang mengatakan bahwa postmodernisme adalah oposisi dari premis modernisme. Beberapa di antaranya adalah gerakan perpindahan dari fondasionalisme menuju anti-fondasionalisme, dari teori besar menuju teori yang spesifik, dari sesuatu yang universal menuju ke sesuatu yang sebagian dan yang lokal, dari kebenaran yang tunggal menuju ke kebenaran yang beragam. Semua gerakan tersebut mencerminkan tantangan postmodernis kepada modernis. Sedangkan Adian menangkap adanya gejala nihilisme kebudayaan barat modern
Sikap kritis yang bercikal bakal pada filsuf semacam Nietzsche, Rousseau, Schopenhauer yang menanggapi modernisme dengan penuh kecurigaan. Sikap-sikap kritis terhadap modernisme tersebut nantinya akan berkembang menjadi satu mainstream yang dinamakan postmodernisme. Adapun asas-asas pemikiran dalam postmodernisme. Kritik-kritik terhadap postmodernisme. Aliran yang ketiga, neoliberalisme. Neoliberalisme yang juga dikenal sebagai paham ekonomi neoliberal mengacu pada filosofi ekonomi politik akhir abad ke-20-an. Sebenarnya merupakan redefinisi dan kelanjutan dari liberalisme klasik yang dipengaruhi oleh teori perekonomian neoklasik yang mengurangi atau menolak penghambatan oleh pemerintah dalam ekonomi domestik karena akan mengarah pada penciptaan distorsi dan high cost economy yang kemudian akan berujung pada tindakan koruptif. Secara umum, paham ini lahir dari rahim aliran filsafat liberalisme atau paham yang secara bebas. Pencetusnya dua filosof Inggris abad ke-17 Masehi, Thomas Hobbes dan John Locke. Aliran ini berkembang pesat pada abad ke-18 Masehi. Menurut dua filosof ini, dalam kodratnya manusia bukanlah makhluk altruistik atau cinta kepada masyarakat. Karena itu cenderung pula tidak kooperatif atau bekerja sama dengan sesama anggota masyarakat. Adapun tujuan dari neoliberalisme ini, seperti pada contoh kasus upah pekerja, dalam pemahaman neoliberalisme, pemerintah tidak berhak ikut campur dalam penentuan gaji pekerja atau dalam masalah-masalah tenaga kerja. Sepenuhnya itu merupakan urusan antara si pengusaha pemilik modal dan si pekerja. Pendorong utama kembalinya kekuasaan pasar adalah privatisasi aktivitas-aktivitas ekonomi, terlebih pada usaha-usaha industri yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah. Tapi privatisasi ini tidak terjadi pada negara-negara kapitalis besar, justru terjadi pada negara-negara Amerika Selatan dan negara-negara miskin berkembang lainnya. Privatisasi ini telah mengalahkan proses panjang nasionalisasi yang menjadi kunci negara berbasis kesejahteraan. Revolusi neoliberalisme ini bermakna bergantinya sebuah manajemen ekonomi yang berbasiskan persediaan menjadi berbasis permintaan. Sehingga menurut kaum neoliberal, sebuah perekonomian dengan inflasi rendah dan pengangguran tinggi tetap lebih baik dibandingkan inflasi tinggi dengan pengangguran rendah. Tugas pemerintah hanya menciptakan lingkungan sehingga modal dapat bergerak bebas dengan baik. Dalam titik ini, pemerintah menjalankan kebijakan-kebijakan memotong pengeluaran, memotong biaya-biaya publik seperti subsidi, sehingga fasilitas-fasilitas untuk kesejahteraan publik harus dikurangi. Ada klaim bahwa awalnya muncul neoliberalisme dilatar belakangi oleh hancurnya liberalisme, padahal bisa jadi hanya salah satu faktor saja. Liberalisme dianggap gagal karena ternyata belum juga berhasil mengentaskan kemiskinan pada umat manusia. Untuk lebih lengkapnya ada di video aliran-aliran filsafat sebelum video ini ya. Adapun salah satu kelebihan aliran neoliberalisme ini, yaitu dalam pemikiran neoliberalisme, politik adalah keputusan-keputusan yang menawarkan nilai-nilai, sedangkan secara bersamaan neoliberalisme hanya satu cara rasional untuk mengukur nilai, yaitu pasar. Semua pemikiran di luar rel pasar dianggap salah. Oke teman-teman, neoliberalisme adalah aliran terakhir yang kita bahas di video ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan, and thank you for watching. Bye!